Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marani Zainab Siregar dengan NIM 121303011. Pada hari ini saya akan meresum materi ilmu negara oleh dosen pengampu Pak Lutfi Farulizal SSY MH. Pertemuan 9. Asal mula negara. Asal mula negara terbagi kepada 4 masa. 1. Masa teori kekuatan. Masa teori kekuatan, dia berpandangan bahwa negara ini adalah alat golongan kuat menertibkan masyarakat. Negara ini hadir karena mereka yang punya modal atau kaum burjuis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menertibkan masyarakat. Otto van Guericke, tahun 1841 sampai dengan 1921. Masa Bonsafik ini dia berpandangan bahwa hukum organik. Karl Marx dia berpandangan atas dasar ekonomi negara hadir secara umum karena hadir kepentingan kaum pemodal. 2. Masa positivisme berpandangan bahwa negara itu ada atau hadir karena keterdesakan sebuah masyarakat atau sebuah masyarakat yang membutuhkan regulasi ataupun bingkai peraturan perundang-undangan, membutuhkan satu hukum atau konstitusi. Jadi negara ini dapat memberikan kontribusi dalam menertibkan masyarakat dalam bingkai hukum atau konstitusi. 3. Teori modern Karen Book dan Logeman. Karen Book berpandangan bahwa negara ini adalah organisasi kekuasaan yang memiliki. Jadi, organisasi kekuasaan yang dimiliki bangsa atau kumpulan masyarakat dalam populasi negara itu sehingga membutuhkan sosok atau figur yang berfungsi sebagai pemimpin. Adanya pemimpin ini makanya dibutuhkan sebuah wadah adalah komponen dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut, maka jadilah negara tersebut organisasi kekuasaan untuk mungkin bangsa yang ada pada negara itu. 4. Abad pertengahan terbagi kepada dua hal, ada masa pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Pada masa pra-Renaissance ada tokoh-tokohnya. Di sini ada Agustinus, Thomas Aquinas, Mareilius, Thomas More. Kemudian pada pasca-Renaissance ada Niccolo Machiavelli, Jean Bossuet, Francisco Suarez, Hugo Gratius, Thomas Hobbes. Pada abad pertengahan ini, asal mula keberadaan negara itu hadir karena terjadinya ketidakadilan dalam sebuah ketatanan masyarakat. Pada saat itu, pada masa pertengahan ini, konsep kekuasaan lebih didominasi oleh kaum derajawan atau agamaan. Contoh misalkan salah satu negara Prancis yang dipimpin oleh kaum derajawan. Lenyapnya negara. Ada beberapa teori lenyapnya atau hancurnya sebuah negara. Ada 4 teori. 1. Teori organis. 2. Teori anarkis. 3. Teori Marxisme. 4. Teori mati tuanya negara. Pertemuan ke-10. Tujuan dan fungsi negara 1. Berikut adalah ulasan yang dapat saya ambil dari materi yang telah disampaikan. 1. Teori Lord Sang, teori yang lahir dari negeri Cina, a classic of Chinese school of law. Teori berpandangan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan, negara yang adidaya atau negara hampir kuat secara eksternal keluar, sekalipun di dalamnya itu lemah. Jadi menurut teori ini, tujuan negara untuk mengekspos tentang keadidayaan negara tersendiri atau kekuatan negara itu tersendiri. 2. Teori Niccolo Machiavelli. Teori ini dia meliputi beberapa hal. Pertama adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman. Kemudian tujuan kedua untuk menciptakan negara adidaya atau kuat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana membuat rakyat tunduk terdapat keputusan-keputusan yang dibuat negara itu sendiri. 3. Teori Dante Alighieri. Teori ini mengemukakan ada dua hal yang menjadi fokus tujuan dan fungsi sebuah negara menurut Dante. Yang pertama menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, dan yang kedua fokus Dante ini adalah memposisikan agama di bawah kendali negara. Teori Dante ini lahir sebagai antitesis terhadap masa kekuasaan agamawa sangat kuat terhadap negara. 4. Teori John Locke. Dia berpandangan bahwa fungsi dan tujuan negara adalah sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Pertemuan ke-11. Tujuan dan fungsi negara 2. Berikut adalah ulasan yang dapat saya ambil dari penyampaian materi yang telah disampaikan. 1. Teori Immanuel Kant. Immanuel Kant berpandangan bahwa tujuan fungsi sebuah negara diantaranya adalah untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan ini. Artinya memberikan hak keleluasan warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya dan aspirasinya. 2. Pandangan paham sosialis. Paham sosialis berpandangan tidak jauh beda dengan Immanuel Kant. Dia lebih menekankan kepada aspek sosialnya. Jadi keberadaan negara ini memiliki tujuan dan fungsi dia bagaimana menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif. Kemudian menciptakan nilai-nilai kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak terjadi lagi adanya kelas-kelas sosial di antara masyarakat. 3. Pandangan paham liberalis kapitalis.
Paham ini merupakan bentuk antitesis terhadap sosialis. Paham liberalis kapitalis ini adalah paham yang menghendaki adanya sebuah negara ini memiliki tujuan dan fungsi bagaimana negara ini memberikan keleluasaan sebebas-bebasnya kepada individu-individu yang menghuni negara tersebut. Sehingga dia lebih menekankan kepada aspek individualis. Dalam hal ini, ada yang berkata bahwa yang kuatlah yang menang, kemudian yang lemah yang kalah. Di Amerika, individualis sangat kuat. 4. Pandangan sosialis demokrat merupakan antitesis terhadap kapitalis. Kemudian ada jaminan kesejahteraan. Jadi negara hadir ini untuk memberikan kesejahteraan, jaminan terhadap masyarakat negara itu sendiri, bagaimana menciptakan kesejahteraan dan kedamaian. Pertemuan 12. Tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, untuk negara dibagi dua model atau dua tipe. Pertama, negara kesatuan, kemudian yang kedua, negara serikat. Ada indikator-indikator dan karakter-karakter yang dimiliki oleh kedua tipe negara tersebut. Negara kesatuan. 1. Vertical Management Model, Inggris dan Jepang. 2. Central Representative Model, Swedia, Spanyol, dan Denmark. 3. Unification Model, Belanda. 4. Mixed Model, Prancis. Jadi model ini dalam artinya adalah bentuk kenegaraannya, sistem atau model perintahannya. Ini ada yang vertikal, ada yang sentral, ada yang unifikasi ataupun menggabungkan ketiga hal tersebut. Karakter dalam negara kesatuan seperti ini. 1. Di negara tersebut hanya memiliki satu konstitusi yang diakui, tidak ada konstitusi lain. 2. Pemerintahan berada di tingkat pusat bersifat sentralistik. 3. Ada satu kewarganegaraan. 4. Ada satuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi atau turunan daripada pemerintah pusat atau kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. 5. Dominasi atau sentralistik pada pemerintah pusat yang sangat kuat. Berbeda dengan negara serikat. Negara serikat ini 1. Perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentukkan federasi. 2. Keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Ada beberapa karakter negara serikat. 1. Satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Ada serikat negara, ada negara-negara serikat. 2. Kedaulatan ganda di sini tidak berlaku. Sentralistik atau dominasi pusat yang lebih besar ketimbang negara-negara bagian. Negara bagian tidak seperti pemerintah daerah di negara kesatuan. Negara bagian ini memiliki hak atau kewenangan yang lebih dibanding pemerintah daerah di bentuk negara kesatuan. 3. Hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat hanya sebatas koordinatif atau kooperatif. Kewenangan bersifat eksklusif. Susunan pemerintahan, kewenangan untuk menentukan perpajakan, kebutuhan kerja sama amat minimal. Ini yang menjadi pembeda antara daripada negara satuan dengan negara serikat. Pertemuan 13. Bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan dikategorikan kepada 4 aspek. Ada pemerintahan yang disebut autokrasi, yang kedua oligarki, yang ketiga monarki, dan yang keempat republik. Ini terdapat bentuk pemerintahan menurut Aristoteles dan juga dampak-dampaknya ketika sebuah bentuk pemerintahan tersebut mengalami keperosotan atau kehancuran. Autokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu atau sedikit orang, namun dia memiliki kendali yang sangat besar dalam pemerintahan tersebut atau partai tunggal dan sebagainya. Oligarki adalah sekelompok orang yang memang menguasai wilayah tersebut. Monarki ini tunggal, berbeda dengan autokrasi. Autokrasi ini ada pembantu-pembantunya atau penasihat-penasihatnya yang memang memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu negara tersebut. Monarki ini dia sistem kerajaan. Republik adalah pemerintahan yang memang dikendalikan oleh masyarakat secara banyak. Ada beberapa dampak kemerosotan sebuah bentuk pemerintahan ketika terjadi kegagalan. Menurut Aristoteles terbagi pada 3 hal. 1. Ketika monarki itu bentuk sempurna, maka terjadi kemerosotan terhadap tirani, yaitu tindakan kesewenang-wenangan yang dimiliki oleh raja dalam melakukan kekuasaannya. 2. Aristokrasi itu beralih menjadi oligarki atau plutokrasi. 3. Kemudian politea, pemerintahan kota bentuk kemerosotan menurut Aristoteles adalah demokrasi. Kemudian ada siklus teori. Siklus teori ini menjelaskan mengenai apa itu monarki, oklokrasi, demokrasi, oligarki, aristokrasi, dan tirani. Monarki memiliki ciri kekuasaan dipegang satu orang dan dia memiliki kepentingan. Oklokrasi dia memiliki masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas dan sama. Demokrasi dia pemerintah dijalankan oleh rakyat dan kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan umum atau rakyat. Oligarki kekuasaan dipegang beberapa orang, dia memiliki kepentingan. Perbedaannya dengan monarki ini satu orang tunggal, sedangkan oligarki beberapa orang. Aristokrasi kekuasaan dipegang beberapa orang, dia mempunyai kepentingan, namun biasanya aristokrasi ini masih bersifat profesional dibandingkan dengan oligarki. Tirani diperintah satu orang sewenang-wenang dan sangat tidak
sangat jelek karena bertindak atas kehendak sewenang-wenangnya dan menyalahgunakan kekuasaannya. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD. Sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan terbagi menjadi dua. 1. Presidensial. Kepala negara menjadi kepala pemerintah atau eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, DPR. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. 2. Parlementer. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional, pemersatu bangsa. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Contoh real presidensial ada negara kita Indonesia, sedangkan parlementer adalah salah satunya Amerika Serikat. Pertemuan 14, negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana seorang autokrat memegang semua kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Autokrasi ini tidak terbatas dan absolut dan tidak tunduk pada legislatif. Sedangkan demokrasi modern, kebalikannya, semua orang punya hak memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat, kepentingan umum atau kepentingan maslahat, dan kepentingan rakyat yang diutamakan. Indikator autokrasi modern dan demokrasi modern. 1. Autokrasi modern. Sistem satu partai atau partai tunggal menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Eksekutif dominan, dia bersifat profesional, berbeda dengan sistem kerajaan atau monarki. Penganut sistem ini adalah fasisme Italia, Nazisme Jerman, Komunisme Uni Soviet. Demokrasi modern, sistem multipartai. Penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan atau kesatuan daripada para individu. Dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausahaan negara. Rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Undang-undang dominan contohnya adalah Indonesia. Pertemuan 15, pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Moritz Doverger berpandangan ada tiga cara atau tiga mekanisme yang dilakukan dalam melakukan pembatasan kekuasaan. 1. Secara langsung, caranya ada 3. Dengan melakukan pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, melakukan kontrol yudiksional. 2. Menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. 3. Pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Trias politika. Trias politika sudah ada pada abad ke-16, dikembangkan kepada beberapa hal, terbagi ke beberapa aspek. Pertama, aspek fungsi diplomasi, kemudian fungsi defensi pertahanan, kemudian fungsi finansi keuangan, kemudian fungsi justisi keadilan atau penegakan. Yang kelima, fungsi politik pengawasan. Berkembang setelah itu oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 kepada 3 hal, legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian dikembangkan kembali oleh Montesquieu pada tahun 1748 dalam bukunya The Spirit of Love. Dia membagi trias politika kepada 3 hal, legislatif, eksekutif, yudikatif. Eksekutif pelaksana, kekuasaan melaksanakan undang-undang, rule application function. Presiden, satuan kerja pemerintah legislatif atau pembuat. Kekuasaan membuat undang-undangan, dalam peristilan baru disebut rule making function. DPR, yudikatif, pengadil. Kekuasaan mengadil atas pelanggaran undang-undang, rule adjudication function. Kehakiman. Mungkin ini saja yang dapat saya ulaskan dari penyampaian materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.